Hari ini kita lanjutkan penyiksaan SSD-nya dan kali ini giliran sebuah SSD dari brand yang masih asing di telinga saya. Dan ini saya nggak tahu kenapa desainnya ini harus tulisan biru tua di atas background hitam. Jadi nggak kebaca deh. Yap, ini adalah satu SSD dari brand yang namanya adalah Q-Power. SSD 2,5 inci, kapasitas 128 GB dan di sini tertulis F series. Apakah ada seri yang lainnya? Ini yang saya nggak dapat info lengkapnya. Karena saya udah coba googling gitu ya, tapi saya nggak nemu tentang Q-Power. Jadi sepertinya dia nggak punya website resmi. Tapi yang jelas SSD-nya saya beli dengan harga 120.000. Cuma soal harga ini memang agak susah nyari harga resminya berapa. Karena ternyata barusan saya cek ada yang jual dengan harga 150.000. Ini mahal banget loh, sekitar 25% lebih mahal dari harga saya beli. Dan kalau kita bicara tentang SSD dari brand yang udah terkenal gitu ya, kalau sampai ada selisih harga yang lumayan banyak, ini kita harus agak waspada nih. Karena bisa aja yang murah itu adalah barang KW. Tapi untuk brand yang masih antah berantah kayak gini, ya seharusnya nggak dipalsuin kali ya. Siapa yang mau malsuin barang yang nggak terkenal gitu kan? Jadi kita asumsikan aja bahwa SSD ini adalah asli. Yang jelas di lapak tempat saya beli, di situ hanya tertulis spek singkat, read 500 Mbps dan write-nya 480 Mbps. Nggak ada detail lebih lanjut selain dimensi standar SSD-nya. Jadi langsung aja kita lihat gimana performance dan endurance-nya. Windows emang udah nyediain banyak software bawaan, tapi untuk keperluan troubleshoot masih banyak yang kurang. Dengan ISAS, manajemen PC jadi sangat dipermudah. Pengaturan partisi yang lebih komplit fiturnya dengan ISAS Partition Master, membuat cloning SSD untuk upgrade ataupun backup, konversi MBR-GPT dan konversi basic dynamic tanpa menghilangkan data, recover partisi yang hilang, membuat bootable media, hingga memperbaiki permasalahan booting pada Windows. Pengen nyobain? Langsung download gratis, linknya ada di deskripsi. Initial speed test terlihat oke. Di semua preset speednya terhitung kencang dengan read di kisaran 560 MB per second dan write bisa menyentuh 490-an. Terus langsung kita lanjutin aja stress testnya. Terlihat di awal ini speednya terhitung stabil di angka 500-an MB per second di beberapa jam pertama. Lumayan lah ya. Tapi kita lihat sensor temperatur di sini nggak jalan, sedangkan sensor health kita abaikan aja karena seperti biasa nggak bisa mencerminkan kondisi aktual SSD yang sedang dites. Tapi pada sekitar jam ke-11 nih ya, saat SSD-nya hampir terisi 15 TB data, speednya tiba-tiba ngedrop dan langsung flat gitu aja di angka 141 MB per second. Berlangsung cukup lama, sekitar 5 jam. Abis itu sempat naik lagi normal di sekitar jam ke-16, tapi cuma beberapa menit aja. Abis itu dia turun, ngedrop lagi. Di sini saya coba lakukan speed test, hasilnya terlihat ada sedikit gangguan tapi tidak terlalu parah. Preset 1 GB masih normal, tapi 4 dan 8 GB read speednya drop ke 400-an dan write-nya sedikit lebih tinggi. Tapi masih boleh dibilang lumayan sehat harusnya. Saya coba lanjutkan stress testnya, tapi ternyata memang udah nggak normal kali ya. Cuma bisa bertahan full speed sebentar, abis itu ngedrop lagi. Sempat berusaha naik lagi, tapi dengan speed yang lebih kacau dan nggak lama udah turun lagi. Waktu itu stress testnya masih terus bablas dengan speed flat di 140-an MB per second. Saya coba lakukan speed test di sekitar jam ke-33 dan hasilnya cukup membingungkan. Di preset 1 GB masih normal, 4 GB read-nya ngedrop tapi 8 GB balik normal lagi. Di sini saya putuskan untuk mengakhiri tesnya aja karena mau ngapain lagi gitu kan. Stress testnya aja udah gak normal deh. Jadi udah kita selesaikan sampai di sini. Yap, itu tadi Q-Power F series 128 GB yang belum mati sih, cuma agak sekarat aja kali ya. Kalau dari titik pengujian terakhir itu memang dia baru saya hentikan di sekitar 26 TB. Tapi sebenarnya titik dia benar-benar drop itu adalah sebelum memasuki 15 TB. Tapi mau pilih yang manapun, yang 15 atau yang 26, kalau dari sistem scoring yang udah kita buat, ya sama-sama skornya nggak bagus. Skornya sama persis, karena batas minimumnya untuk bisa dapat skor endurance 1 adalah 60 TB. Dan SSD ini masih jauh banget dari 60 TB. Jadi untuk endurance skornya, ya mau gimana lagi, cuma bisa dikasih 0 bre. Sedangkan untuk speednya ini yang agak susah. Sebenarnya gampang sih karena dia udah 0 kan, cuma bisa bertahan sebentar, bisa aja saya kasih 0 gitu. Tapi kayaknya kasihan gitu ya. Dan di awal tadi memang dia udah kelihatan speednya bagus. Tapi kalau kita bicara kalau di sistem scoringnya kan untuk bisa dapat skor 3 itu udah bisa melewati setengah durasi pengetesan dengan speed yang bagus gitu kan. Dari batas yang harusnya 60 untuk standarnya dia cuma bisa bertahan 15 tera, berarti sekitar seperempatnya doang, dan itu pun speednya nggak melulu stabil. Jadi untuk SSD ini saya kasih skor untuk speednya 1 aja kali ya. Total skornya ya udah 1 itu aja.
Di sini harga udah nggak relevan lagi, mau 120 mau 150 udah nggak penting karena secara endurance dan secara performance-nya ya nggak bagus gitu ya. Kalau kamu pengen tahu hasil lengkapnya, bagaimana posisi dia dibandingin SSD lain yang sudah dites sampai hari ini, kamu bisa cek aja spreadsheet-nya ada di bawah, termasuk disclaimer-nya ada di bawah, baca dengan lengkap. Dan udah itu aja untuk Q Power, kita ketemu lagi di video selanjutnya.